dari potensi sumber daya lahan, khususnya di Jawa Barat, sebenarnya mampu mewujudkan swasembada jagung. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu saja memerlukan dukungan, baik teknologi, investasi, maupun kebijakan. Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas jagung adalah dengan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu atau PTT jagung. PTT bukan suatu teknologi atau paket teknologi, tetapi merupakan pendekatan dalam pemecahan masalah produksi di suatu wilayah tertentu dengan bantuan penyuluh pertanian, sehingga diharapkan produksi jagung meningkat, pendapatan petani pun bertambah. Setelah mengetahui keinginan, harapan petani, dan karakteristik lingkungan, kondisi sosial ekonomi, dan budaya setempat maupun lingkungannya, barulah menyusun komponen teknologi yang sesuai dan diharapkan dapat menyelesaikan masalah di wilayah pengembangan. Varietas unggul, baik hibrida maupun bersari bebas, merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan produktivitas jagung. Semakin banyak varietas yang tersedia seperti lamuru, komposit, hibrida, dan lain-lain dengan karakteristik yang sesuai kondisi lingkungan setempat, semakin mudah petani untuk menentukan varietas yang diharapkan. Benih bermutu jika ditanam akan tumbuh serempak pada hari keempat setelah tanam. Populasi tanaman yang dianjurkan minimal 66.600 tanaman per hektar dengan jarak tanam 75 cm x 20 cm per satu tanaman per lubang, atau 75 cm x 40 cm dengan 2 tanaman per lubang. Pemberian pupuk organik maupun anorganik untuk tanaman jagung pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hara, sehingga dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Penentuan takaran pupuk N dapat dilakukan dengan menggunakan bagan warna daun. Pengukuran BWD diambil dari 4 daun dari bawah.
Dalam keadaan yang seperti begini, ini termasuk dalam skala 4. Dalam skala 4, kalau kondisi daun seperti begini akan menghasilkan 5 ton per hektar. Kebutuhan pupuk yang dipakai 50 kilo per hektar. Tapi kalau menginginkan 6 ton per hektar, kebutuhan urea 75 kilo per hektar. Tapi kalau menginginkan 7 ton per hektar, kebutuhan urea 1 kintal per hektar. Tapi kalau menginginkan 8 ton per hektar, kebutuhan urea 1 kintal 25 kilo per hektar. Dalam kondisi yang daun ukuran 2-3 akan menghasilkan 5 ton per hektar, kebutuhan urea yang dibutuhkan 75 kg. Apabila menginginkan produksi 8 ton per hektar, kebutuhan urea 1 kintal 50 per hektar. Saat tanaman berumur 40 sampai dengan 50 hari setelah tanam. Sampel daun yang dipantau adalah daun ketiga dari atas yang telah terbuka sempurna. Lindungi daun yang akan dipantau warnanya dengan cara membelakangi sinar matahari langsung. Letakkan sepertiga dari ujung daun di atas BWD. Bandingkan warna daun dengan warna BWD. Skala yang paling sesuai dicatat. BWD mempunyai nilai skala 2 sampai dengan 5. Jika warna daun berada di antara skala 2 dan 3, gunakan nilai 2,5. Apabila berada di antara 3 dan 4, gunakan nilai 3,5. Dan bila berada di antara 4 dan 5, gunakan nilai 4,5. Takaran pupuk yang diberikan secara tepat waktu dan tempat akan lebih efisien dibandingkan dengan takaran yang tepat dengan waktu pemberian yang tidak tepat. Pemberian pupuk kandang dilakukan pada saat tanam sebagai penutup benih pada lubang tanam. Tanaman jagung merupakan tanaman yang tergolong tidak tahan kelebihan air dan kekurangan air. Pengaturan drainase dalam menghadapi kelebihan air pada musim penghujan sangat diperlukan. Penanaman jagung di lahan sawah biasanya dilakukan pada akhir musim hujan, yang tentu saja pada saat pertumbuhan tanaman akan menghadapi kekeringan dan ketersediaan air pun sudah harus dapat diantisipasi petani. PTT atau pengolahan tanaman terpadu bukanlah paket teknologi, melainkan suatu pendekatan dalam budidaya jagung pada pengelolaan tanaman, lahan, air, dan organisme pengganggu secara terpadu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Pemanenan jagung dilakukan pada saat jagung telah berumur sekitar 100 hari setelah tanam. Apabila daun jagung atau kolobot telah kering, berwarna kekuning-kuningan, dan ada tanda hitam di bagian pangkal, tempat melekatnya biji pada tongkol, jagung sudah siap dipanen. Panen yang dilakukan sebelum atau setelah lewat masak akan berpengaruh terhadap kualitas biji jagung dan kadar air proteinnya menurun, namun kadar karbohidratnya meningkat. Setelah dipanen lalu dijemur dengan sinar matahari.
Kelemahan penjemuran dengan sinar matahari adalah mudah ditumbuhi jamur, terserang hama dan kotoran, serta kadar airnya pun minimal 17%. Penanganan pasca panen dapat meningkatkan daya guna sehingga bermanfaat bagi manusia. Setelah jagung dengan tongkolnya kering dijemur sampai 18%, pekerjaan selanjutnya adalah pemipilan. Pemipilan pada umumnya sudah dilakukan dengan mesin pemipil atau corn sheller yang disewa dari perusahaan ataupun perorangan yang menyewakan mesin pemipil seperti berikut ini. Kiloan. Oh, kiloan hasil pipilan atau tapi tongkolan? Kiloan Kiloan. kertas garing deh. Oke, hasil pipilan. Hasil pipilan garing timbang Sabaraha Bapak? 80 80 satu ton ke 80.000. 80.000 saton. Kita 8.000. 8.000 sakintal. Mohon. Jadi nggak gabung ya petani-petani, gabung sabaraha petani anu panen, Mohon. merugikeun alat Bapak ya, nyewa. Mohon. Setelah dipipil, pipilan jagung kembali dijemur dalam sinar matahari. Atau bagi pengusaha, pipilan dikeringkan dalam mesin pengering dengan temperatur udara 50 sampai dengan 60 derajat Celcius dan kelembaban relatif 40%. Biasanya para petani menyimpan jagung pipilan dalam karung goni, disimpan di lantai rumah atau di loteng. Dengan demikian, jagung hanya dapat bertahan 2 bulan saja.